Halo guys, Raditya di sini. Kali ini saya akan bahas salah satu aplikasi yang cukup menarik karena sebagai pengguna Notion, saya merasa aplikasi ini ibarat Notion dan Miro digabungkan. Jadi kita bisa dokumentasikan ide, catatan, tugas, dan project seperti Notion, namun bisa kita visualkan seperti Miro karena mempunyai mode edgeless canvas. Aplikasi ini bernama Afine. Silahkan simak video ini sampai selesai karena siapa tahu ini adalah aplikasi penunjang produktivitas yang kalian cari selama ini. Afine ini free dan open source ya. Versi native app-nya tersedia di beberapa versi operating system. Kalau mau download silahkan masuk ke website resminya afine.pro, kemudian masuk ke menu download. Nanti akan mendeteksi otomatis operating system yang digunakan ya. Jadi karena saya pakai Ubuntu, maka link downloadnya adalah link download untuk Linux. Nah, bisa download versi lainnya nih, misalnya pakai macOS. Ini nanti bisa download yang DMG. Windows juga ada versinya yang pakai .exe. Linux ini yang dev ada, Flatpak ada. Kemudian untuk mobile app bisa langsung masuk ke, misalnya pakai iOS ya, iPhone. Itu bisa langsung masuk ke App Store-nya. Dia sudah tersedia di App Store, tinggal download. Kemudian untuk Android juga sudah ada di Play Store, tinggal download ya. Nah, selain native app ini, Afine bisa diinstal di server sendiri ya, atau kita sebut self host. Kita masuk aja ke menu resource, dokumentasi, kemudian masuk ke menu self host Afine. Di sini ada requirement-nya, kemudian pakai Docker Compose, caranya gimana. Kemudian setelah instalasi itu ada apa yang harus dilakukan dan konfigurasinya. Nah, ini semua saya juga sudah buat videonya untuk cara hosting di server sendiri ya. Di video saya nanti akan saya cantumkan di deskripsi ya untuk linknya ya. Terkait dengan self hosting, Afine versi desktop dan mobile bisa disinkronkan dengan Afine yang kita host di server sendiri. Nah, caranya tinggal masuk ke sini, kita add server. Tapi sebelumnya pastikan kalau mau sinkron dengan Afine yang self host, pastikan saja servernya bisa diakses publik ya. Karena saya install di local server, maka saya menggunakan Cloudflare tunnel supaya Afine bisa punya domain sendiri. Nah, di sini saya sudah membuat tunnels dari Cloudflare supaya bisa akses ini menggunakan domainnya. Nah, ini adalah domain yang akan saya pakai. Copy, kemudian saya tinggal masuk di sini add server, kemudian paste, connect. Kita nanti disuruh login dulu ya. Nah, kita login dulu. Kemudian akan ada verification code ya, masuk ke email ya, silahkan dicek dulu. Masuk ke sini, paste, continue with code. Nah, dari sisi klien, ini kita sebutnya klien ya, yang di desktop ini dia sudah disetting untuk bisa connect ke self-hosted cloud. Artinya ini di server kita sendiri ya. Nah, misalnya sudah selesai, tinggal kita masuk ke yang cloudnya. Ini di browser ini saya sudah akses. Kita juga harus aktifkan nih, kita harus enable cloudnya. Sign in pakai email yang sama ya. Nah, ini ada email lagi masuk. Kita paste ke sini. Oke. Ini sudah tercentang ya. Nah, sekarang kita tes nih. Saya tes dengan cara di sini di demo workspace ya. Saya buat satu page namanya testing. Ini di sini sudah masuk juga ternyata. Jadi sudah sync ya. Dan kalau saya edit yang di sini, gini ya, nah dia langsung sync otomatis. Nah, di sini juga terupdate ya. Ini desktop. Ini yang
Gini aja biar jelas ya. Jadi ini desktop yang kiri, yang kanan ini yang dia di cloud ya. Nah ini langsung bisa sinkron ya. Keren ya, ini kita punya server sendiri, jadi nggak tergantung sama servernya si Avine. Dan ini legal karena dari Avine memang memfasilitasi seperti ini. Tapi kalau misalnya pengen pakai cloudnya Avine juga boleh, tinggal sign in aja, ada plannya ya. Untuk plannya misalnya pengen berlangganan cloudnya dari Avine langsung, ada di websitenya ya, pricing ya. Nah di sini ada beberapa harganya nih. Lokal dan cloud basic ini gratis selamanya dengan beberapa batasan seperti ini ya. Ini batasannya nggak berlaku kalau misalnya pakai server sendiri ya. Tetapi kalau misalnya males ribet setup sendiri, mereka menyediakan. Oke, ini ada plan lainnya pro, tergantung kebutuhan aja. Kalau butuh yang untuk tim berarti butuh yang ini. Oke, langsung aja kita review ya aplikasinya seperti apa. Ini yang versi desktop saya tutup dulu aja. Jadi yang kita dapat pertama kali ini adalah demo workspace ya, tapi kita bisa membuat workspace lagi baru, kasih nama aja sesuai kebutuhan ya. Nah kita bisa memilih nih mau dibuat ini local storage atau masuk ke self hosted cloud kita ya. Kalau saya karena sudah connect, saya mau pakai self hosted cloud, kemudian create. Nah ini adalah workspace baru kita. Oke. Di sini ada halaman untuk onboarding yaitu getting started. Ini ada sambutan, kemudian ada tips dan triknya. Ada tampilan Kanban dan data intensive block seperti ini ya. Untuk memanage dokumen yang sudah kita buat, kita bisa membuat folder ya supaya rapi. Di sini ada organize. Ini ada tombol new folder. Nah di sini kita bisa bikin aja misalnya test folder gitu ya. Terus ini kita bisa remove from folder. Di sini kita bisa masukkan lagi, misalnya ini mau kita masukkan ke folder tadi, itu bisa. Nah itu cara memakai foldernya. Kemudian untuk tag ini ada di sini ya. Kita bisa membuat tag baru, misalnya tes atau tag 1. Kemudian yang satunya tag 2 misalnya. Nah, jadi di sini nanti ada teks ya di sini. Kita bisa kalau misalnya dipilih yang tag 1 muncul dokumen yang kita kasih tag 1, tag 2 juga. Nah bedanya apa dengan folder? Bedanya adalah satu dokumen ini bisa mempunyai 2 tag ya. Misalnya di sini kita mau kasih tag 2 juga. Jadi ketika kita masuk ke menu ini, tag 2 akan muncul semua dokumen yang dikasih tag 2, termasuk dokumen yang tadi ada di tag 1. Itu bedanya ya. Yang membuat Avine berbeda adalah dokumen bisa memiliki 2 mode ya, atau 2 mode. Ini ada mode page, tombolnya di sebelah kiri atas ya. Kemudian ada mode edgeless canvas seperti ini. Jadi kita bisa menambahkan komponen di bawahnya seperti ini ya. Nah saya mungkin mau mencontohkan dengan salah satu dokumen saya ya. Ini ada business model canvas. Nah ini secara default ketika dibuka dia akan menampilkan mode page seperti ini. Jadi ketika dibuat kolaborasi atau dibaca sebagai bentuk dokumen ini lebih enak ya. Tapi kalau misalnya pengen dipresentasikan, ini ada mode edgeless canvas. Ini lebih luas tampilannya dan bebas memvisualkan ya. Untuk scrollnya ini berfungsi untuk zoom out dan zoom in ya. Kemudian bisa juga kita geser-geser dengan middle button ya di mouse itu untuk
memindahkan atau melihat spesifiknya di mana ya. Kemudian bisa memindahkan juga komponennya seperti ini. Kan ada guide-nya ya seperti ini. Di bawahnya ini ada tombol untuk memilih kursornya ya, bisa select, bisa hand ya, kayak gini ya. Ini hand, ini select. Kemudian sebelahnya ini ada frame. Andai kata kita pengen merepresentasikan ya, merepresentasikan ini, kita bisa membuat custom frame ya. Custom itu dia mengikuti apa yang kita buat seperti ini. Kemudian kita buat lagi frame, misalnya untuk key partners ya, seperti ini. Kita buat lagi frames key activities. Nah, ini fungsinya apa? Ketika kita mau present data ini, dia akan mengikuti frames yang kita buat ya, seperti ini. Tadi frame satunya adalah judulnya, kemudian ini frame 2 nya key partners, ini key activities, sesuai dengan frame yang kita buat. Yang belum masuk ke frame dia tidak masuk ke sini kan, ke presentasi. Nah, itu fungsinya frame. Kemudian ada curve ya. Curve ini fungsinya ketika kita pengen menghubungkan misalnya dari key partners ini terhubung dengan ini misalnya, itu bisa. Seandainya pengen dibuat seperti ini ya, itu bisa. Ini bahkan bisa diubah menjadi lebih besar ya. Shape-nya juga bisa dibuat dia mengkotak seperti ini atau curve seperti ini. Starting point-nya bisa dikasih seperti ini. Stroke-nya kita bisa perbesar kayak gini, bisa dikasih warna. Kemudian untuk display page-nya bisa kita customize juga, mau buat seperti ini bisa, seperti ini juga bisa. Colornya juga bisa kita ganti, misalnya key partner kita kasih hijau ya, key activities kita kasih hijau juga misalnya. Terus di customer centric-nya kita pengen membuat dia warnanya mungkin biru misalnya, itu bisa. Jadi ini kayak rich canvas ya. Jadi kalau misalnya untuk dipakai buat BMC ini cocok ya. Bahkan kita bisa menambahkan tulisan di curve-nya. Ini bisa kita tambahkan teks ya. Terus kita bisa juga delete ya, kalau misalnya tidak diperlukan. Oke, ini ya kelihatan ya fungsi frame tadi ya. Saya balik lagi ke situ, pengen ngetes saja. Terus kita masuk lagi ke frames. Kemudian sebelahnya lagi ini ada pen, ini untuk free draw ya. Ini ketebalannya kita bisa pilih, misalnya mau nulis di sini itu bisa. Kalau punya pen tablet enak nih. Sayangnya ini untuk di Android belum support ya. Jadi hanya untuk di yang versi desktop dan versi yang self host. Kemudian ada link, ini kita bisa memasukkan page lain ke dalam sini ya, ke dalam kanvas. Misalnya ini mau kita tambahkan, nah ini bisa di sini ya. Nah tapi ada pengaturan lagi nih, misalnya kita sudah tahu ya di kanvas sudah ada page ini. Di page kenapa tidak ada? Karena ada rulesnya ya. Di sini rules, ketika kita ketika kita pengen insert to page misalnya, ini diklik aja, maka di page dia juga akan muncul seperti ini ya. Nah karena ini tidak berkaitan, ini akan saya hapus saja. Oh ya, ini juga bisa di frame ya untuk hand draw nya ini ya.
Jadi kita misalnya pengen ini di frame, terus kita misalnya present, kita lihat ke frame ke berapa tadi, 4 ya. Nah ini bisa, asik ya. Terus kalau misalnya sudah pakai mode edgeless canvas, pengen lebih luas tampilannya, kita bisa memaksimalkan layar ya. Ini di hide aja side view-nya di kiri dan di kanan. Nah ini bisa, jadi lebih luas tampilannya kalau mau menampilkan visual seperti ini. Kemudian di bawahnya ini ada juga shape ya, kita bisa membuat ada 3 pilihan ya. Ada rectangle seperti ini, triangle, kemudian ini circle. Ini semacam apa ya, ini semacam kayak sticky note sekali ya, bisa dikasih teks gitu ya. Terus ada lagi ini others, ini semacam kita bisa nambahkan media di sini, mungkin mau nambahin. Nah, media ini bisa apa aja, termasuk foto, video, itu bisa semua. Saya ada pictures misalnya, hasil render misalnya. Nah, kita bisa tambahkan di sini kan. Kemudian mungkin kita bisa menambahkan mind map di sini. Ini template-nya, kita bisa tinggal tulis saja mind map apa. Ini mungkin plan-nya, ini yang perlu dieksekusi mungkin. Nah itu bisa. Ini saya delete semua karena tidak berkaitan. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian ini ada template juga di sini, template beberapa ini apa namanya, icons ya, icon, kemudian stickers, kemudian ada SWOT mungkin kalau mau bikin template SWOT ya. Sini strength-nya apa? Nah ini mungkin berkaitan ya. Di sini kan ada bisnis apa namanya ini ya, bisnis model canvas. Di sini ada SWOT, kita bisa tambahkan ya. Jadi ketika meeting bisa menampilkan beberapa tampilan. Nah saya kurang tahu ini bisa ditampilkan di page atau tidak yang ini. Mungkin kita coba aja ya. Oh tidak bisa, dia hanya ada di edgeless canvas saja kalau yang ini. Tapi kita coba cek aja. Ya betul, ini tidak ada di sini. Oh tadi meskipun sudah di delete, di sini ternyata masih ada. Berarti ini dia membuat instance ya, atau copy dari apa yang kita masukkan ke edgeless canvas. Tapi kita bisa hapus saja dari sini secara manual. Ini saya hapus juga. Dan udah sih, itu aja ya. Mungkin di sini bisa memilih apa yang akan kita masukkan. Ini fontnya bisa beda gini ya. Ini hanya berlaku eraser untuk hand drawn ya. Misalnya mau hapus ini, oke. Itu untuk edgeless canvas. Kemudian saya kembali ke page nih, masuk ke all docs ya. Saya mau membuka salah satu page yang saya buat. Misalnya di sini kan ada journals ya. Nah journals ini kenapa dia bisa muncul di daftar jurnal dan ini ada kalendernya, karena ketika membuat dokumen di sini ada properties ya, namanya properties. Kita misalnya centang opsi jurnal ini, nah kita bisa membuatnya menjadi jurnal. Jurnal itu daily, berarti kita bisa di samping kanan ini ada beberapa shortcut ya. Ini seperti kalender. Nah ini isinya adalah jurnal. Ini ada 2 jurnal yang dibikin di hari ini. Nah kita bisa menambahkan aja mungkin judulnya ya.
Nah, gitu aja lah. Terus ada yang namanya templates ya. Jadi ketika misal nih ada case-nya saya sering membuat bisnis model kanvas untuk klien ya misalnya. Nah, supaya tidak berulang-ulang, maka ini kan saya sudah membuat template nih, tapi dia tidak akan muncul di template ini selama saya tidak mencentang properties template. Ini kalau saya centang, nah langsung muncul nih di sini bahwa dia termasuk sebagai template. Ketika kita mau membuat, di sini sudah ada. Nah, ketika kita create dokumen, pengen ini mau ngambil template yang tadi kita buat, di sini ada tombol shortcut ya, start template. Kita ketika klik akan muncul daftar template yang sudah kita buat. Kita klik aja. Nah, kita tinggal kasih judul BMC bla bla bla. Kita bisa masukkan key partner apa dan segala macam. Nah, tergantung itu template apa ya. Kemudian untuk tampilannya di atas ini ada namanya tab ya. Kita bisa menambahkan tab di sini. Kita pengen buka page lain ya, misalnya pengen mencontek bisnis model kanvas yang ini bisa ya. Kemudian kita pengen buka open in split view misalnya. Nah, di dalam tabnya masih ada split view-nya lagi nih. Nah, asiknya seperti itu ya. Kita pengen yang ini misalnya tampilan edgeless, yang ini tampilan page ya, biar lebih luas. Nah, kita pengen hapus yang ini dulu aja. Jadi kita bisa fokus ya. Jadi ketika kita present juga bisa gini ya, misalnya mau share screen misalnya. Jadi sebelah kiri ini detailnya, ini posisinya secara visual. Asik nih. Nah, ketika kita pengen mengembalikan lagi, kita tinggal buka aja. Ini di spare tab, bisa dipin juga nih. Jadi ketika dipin, dia akan tetap menampilkan view-nya ya, tidak akan di hide. Nah, mau di separate. Nah, dia akan dipisahkan ke sini. Oke. Kemudian di samping kanan ini ada beberapa shortcut ya. Ini adalah properties, kemudian ini kalender untuk jurnal, ini table of content atau daftar isi ya. Ini frames yang sudah kita buat, ada berapa aja framenya. Untuk tombol presentasi ada shortcutnya di sini. Ini ada kalau misalnya ada komen, ini mau kita komen bisa, nanti akan muncul di sini komen-komennya ya. Nah, gimana cara membuat dokumen baru? Nah, kita bisa menggunakan tombol ini ya, new doc, atau ketika kita sudah punya folder, kita bisa bikin new doc di sini. Atau kalau pengen otomatis masuk ke collection, tinggal pilih collection yang mana. Kita di sini nanti dia otomatis akan terisi ke collection. Kemudian misalnya menggunakan tombol yang reguler ini, kita berarti harus manual nih memasukkan ini kemana aja. Misalnya teksnya kita isi yang sudah pernah dibikin atau bikin baru ya. Ini ada beberapa yang sudah pernah saya buat teksnya. Kalau mau buat tinggal pencet aja. Misalnya kita mau membuat teks ini apa sih, misalnya saya membuat artikel CatchOS misalnya. Nah, kita pengen kasih tag CatchOS, tinggal enter aja, kemudian centang, dia sudah ada CatchOS. Tapi kita juga bisa menambahkan teks lain nih ya, dia bisa multi teks ya. Nah, kayak gini mungkin itu bisa. Kemudian created ini akan terisi otomatis ya, kapan dibuatnya, updated kapan, dia akan muncul ketika diupdate, bahkan sampai ke jamnya ya. Kemudian created juga, ini ada double ya, ini bisa kita hapus saja salah satu. Kalau pengen ini default ya, ini sebenarnya ada settingnya, nanti saya tunjukkan ya. Jadi di sini ada 2 created, harusnya 1 aja.
Saya delete properti, nggak apa-apa. Kemudian ada namanya jurnal, tadi seperti yang saya sebutkan ya, kalau ini dicentang maka dia akan masuk ke sini jurnal. Kemudian kalau ini template dicentang, dia akan masuk ke template, jadi tidak perlu membuat berulang kali kalau misalnya akan sama bentuknya atau strukturnya. Kemudian yang belum saya jelaskan ini ya, ageless theme, ageless theme ini kalau kita pilih like, ketika kita masuk ke ageless canvas dia akan jadi white seperti ini. Dan kalau kita auto, nanti dia akan mengikuti tema dari sistem ya. Page width ini full width, ini lebih lebar, standar berarti dia akan lebih proporsional di tengah. Ini kita bisa menambahkan properties. Sayang sekali ini belum bisa menambahkan custom properties seperti di Notion ya. Jadi ini udah ada bawaannya seperti ini. Yang kurang ini adalah select dan multi select ya. Kalau di sini nggak ada, tapi kalau misalnya kita bikin table view ya, kita bikin table view yang ini ya. Nah, kita bisa menambahkan di sini multi select dan select. Jadi ini hanya bisa berlaku di table view, tapi kalau di page dia tidak ada pilihan untuk properties multi select dan select. Bahkan kita bisa membuat progres kalau di sini ya. Kalau menurut saya kesimpulannya sih sebenarnya ini salah satu opsi yang paling menarik menurut saya untuk opsi selain Notion, dengan catatan yang bisa self host ya, karena saya butuh yang bisa self host, open source ya. Jadi gratis, saya bisa memakai atau memanfaatkan server sendiri tanpa terbatas dengan aturan cloud dari providernya atau principalnya. Atau kalau misalnya saya punya home labs ya, punya server di kantor sendiri misalnya atau di rumah, itu bisa menggunakan ini ya. Jadi bisa sinkron tanpa harus membayar cloud dari Affine. Oke. Kalau menurut kalian gimana? Apakah patut dicoba? Kalau menurut saya sih coba aja, ini versi gratis sudah cukup. Mungkin coba seminggu, 2 minggu, atau mungkin sebulan akan tahu ini akan bisa mengcover kebutuhan atau tidak. Nah, untuk cara installnya saya sudah ada 2 video ya. Cara install yang versi desktopnya yang saya pakai adalah yang Ubuntu, dan versi yang self host itu ada juga, nanti akan saya taruh di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe. Beritahu pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.